ngobrol, mau tuh diajak ngobrol, tapi nggak mau nyebutin nama. Lu ngomong apa aja sama dia? Namanya siapa, dari mana. Tapi namanya nggak dikasih Nggak tahu. dikasih tahu. Kalau dari mananya dia dari di rel kereta dulunya katanya. Rel kereta Di ke Lindes lah kalau ini. bocil tuh. Haha. Ditip katanya, dijaga. Cuma saya nggak tahu buat apaan kan. Pas saya nanya buat apa, dia nggak jawab. Nggak jawab. Cuma bilangnya nitip. Untuk sosoknya sendiri cowok, putih lah, pakaiannya putih-putih, terus ngasih semar mesem itu. Pas saya bangun, dia udah ada di tangan. Semar mesemnya. Padahal dalam mimpi tuh. Dalam mimpi. Pas lo bangun udah ada. Yang paling serem. Yang paling serem paling anggota tubuh yang nggak ada sih. Yang di kereta itu. Selain di kereta juga banyak sebenarnya. Banyak. Cuman ada. Maksudnya? Kayak kepalanya nggak ada. Oh. Itu paling serem sih. Paling serem. Karena darahnya kemana-mana gitu. Mukanya hancur, matanya nggak ada. Gitu. Berarti itu sering tuh. Bukan di kereta doang yang tadi. Nggak sering sih, cuman ada lihat gitu. Yang kayak gitu. Assalamualaikum sobat horor, ketemu lagi sama gua Bucek. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Oke sob, selamat datang di segmen Kamis Kalam Misteri, yang dimana di segmen ini kita bakal mendengarkan seorang narasumber yang bakal membagikan pengalaman horornya buat kita semua. Dan kali ini di samping gua udah ada nih salah satu sobat horor yang mempunyai segudang pengalaman horor, karena beliau mempunyai sesuatu yang mungkin buat kita orang awam itu adalah sebuah kelebihan atau mungkin sebuah keistimewaan, yaitu beliau mempunyai kelebihan atau kemampuan bisa melihat aktivitas makhluk tak kasat mata. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita pada orangnya. Oke bang, siapa namanya bang? Perkenalkan, nama saya Mulyana, asal dari Kuningan, sekarang tinggal di Jakarta. Oke bang, bisa nggak lu ceritain awal lu bisa punya kemampuan, lu bisa melihat makhluk tak kasat mata, itu awalnya tahun berapa? Awalnya di tahun 2017, pas ulang tahun. 2017? Pas 17 tahun tuh. Itu lu punya kemampuan seperti itu, apakah ada wiridan atau datang sendiri? Datang sendiri. Oke bang Yana, mungkin tahan dulu ya. Oke sob, gak usah berlama-lama lagi. Buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel Sobat Horor. Nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Sobat Horor. Gas! Oke sob, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke narasumber. Bang Yana, silakan dimulai. Untuk pertama kali bisa melihat makhluk seperti itu di tahun 2017, kelas 2 SMK ya. Itu pas mau berangkat sekolah, itu masih normal. Tapi sebelum itu ada kejadian di setahun sebelumnya, sebelum ke 17 tahun, di 16 berarti 16 tahun itu udah mulai ada kejadian janggal lah. Kayak contohnya dulu pas PKL kan di daerah Tebet di pos Indonesia. Itu makan siang, saya makan di warteg, terus ngelihat di sebelah itu lagi makan juga.
Terus tiba-tiba saya ngomong itu punya penyakit ini ya gitu. Spontan gitu, spontan. Cewek apa cowok tuh? Cowok. Spontan nyebut itu, kata dia, oh iya kok bisa tahu gitu. Saya juga nggak tahu tuh. Maksudnya tiba-tiba ngomong begitu, saya juga nggak sadar maksudnya. Oh lu berarti lu ngomong kayak gitu nggak sadar tuh? Nggak sadar kalau ngomong kayak gitu. Terus yang lu lihat itu bapak-bapak yang lu bilang punya penyakit, emang yang lu lihat apaan tuh? Apakah bentuk penyakitnya lah, atau apakah mungkin ada sesuatu yang nemplok di badannya atau gimana gitu? Ngelihat sih kayak gitu, ngelihat kayak dalamannya. Berarti organ tubuhnya tuh buset. Itu udah beberapa kali sih, beberapa kali melihat yang kayak gitu. Berarti nggak sekali doang? Sebelum ke 17 tahun. Ketika ke 17 tahun, pas mau berangkat sekolah lagi, itu masih normal. Kan dari saya dulu di Citayam, Depok. Berangkat sekolah jam 5 subuh ke Jakarta. Sekolah saya kan Jakarta. Sampai sekolah masih aman, masih belum bisa ngeliat lah. Masih aman. Pulang jam 3 kalau nggak salah dah. Jam 3 naik kereta, sampai rumah jam 7. Kalau jam 7 4 jam. Pas buka pintu saya kaget kok ada orang di dalam rumah. Anak kecil, saya nggak tahu tuh, tapi wujudnya anak kecil. Pertamanya masih kayak anak kecil lah gitu, mukanya belum kelihatan, belum berupa lah gitu. Oh masih kayak manusia pada umumnya. Masih manusia. Saya kaget, saya telepon kakak saya tuh, nggak ada katanya, nggak ada siapa-siapa, mau dikunci. Jadi saya mikir apaan. Saya ngomong sama orang itu, anak kecil itu, cuma nggak jawab pertamanya. Lu ngomong apaan? Ngomong siapa gitu. Oh iya. Siapa, dari mana, nggak dijawab. Saya takut ke kamar, kunci kamar. Sampai kakak saya pulang jam berapa ya, malam jam 10 jam berapa, tapi dia nggak bisa lihat. Cuma saya doang yang bisa. Jadi saya mikir itu berarti saya bisa bisa ngelihat kayak gitu kan. Pas ngeliat lagi wujudnya udah beda. Di jam berapa tuh? Jam berapa ya? 11-an kayaknya dah. Jam 11-an. Pas kakak saya ini nyampe jam 10. Saya keluar lah di kamar. Berarti itu yang lu bilang jam 7 nyampe rumah. Terus lu pergi ke kamar nih karena takut. Itu dia nggak neror? Nggak neror. Terus? Masih aman. Udah dari itu masih di kamar aja ngurung karena ngeliat itu, takut. Iya. Terus dibawa ke orang pintar lah, suruh ke situ. Kata dia emang udah lama di situ katanya. Yang bocil itu? Orang pintarnya kiai apa gimana? Kiai. Terus? Udah dari situ lambat laun karena terbiasa kali ya. Karena terbiasa jadi kadang saya ngobrol lagi nih, maksudnya mencoba ngobrol sama siapa? Sama anak kecil itu. Oh berarti itu bocil nggak cuma malam itu doang? Enggak, kan di situ. Udah lama di situ, jadi nggak diusir di situ. Oh iya. Di rumah itu terus ngobrol, mau tuh diajak ngobrol, tapi nggak mau nyebutin nama. Lu ngomong apa aja sama dia? Namanya siapa, dari mana. Tapi namanya nggak dikasih tahu. Kalau dari mananya dia di rel kereta dulunya katanya. Rel kereta ke Lindes lah kalau gitu. Bocil tuh. Ke Lindes. Dia nyeritain itu. Sampai sekarang lu di Citayam masih? Enggak, sekarang kan udah pindah ke Jakarta. Waktu lu pindah itu bocil masih ada? Masih ada. Masih di situ. Kemungkinan sampai sekarang masih ada? Kemungkinan masih. Siap, lanjut. Dan di hari berikutnya saya berangkat sekolah, ngeliat juga hal-hal seperti itulah. Entah di pinggir jalan, di pohon, atau di sekolah, di kereta. Tapi yang paling serem lah kalau bagi saya dulu ya, itu di kereta.
karena bekas itu kali ya, tabrakan atau apa keretanya ya. Berarti di dalam gerbong tuh. Dalam gerbong. Kan banyak orang itu. Iya. Berarti di tengah-tengah kerumunan orang. Buset. Masih ngeliat. Heeh. Itu banyak, ada yang tangannya buntung, kepalanya nggak ada, banyak lah. Itu model kayak lu lihat merekanya sama liatin lu apa cuek? Sama ngeliatin Ngeliatin ke lu juga. Dia juga ngerti sih kayaknya kalau kita bisa lihat gitu. Lebih sering ngelihat, mulai terbiasa, tapi takut mah ada tetap. Iyalah, wajar. Rasa takut mah ada tetap. Pada suatu hari itu di minggu-minggu setelahnya, pulang sekolah juga jam 7-an lah, saya melihat sosok perempuan lah. Di mana? Di jalan arah pulang. Di pohon bambu, kayak ketawa-tawa gitu lah. Ketawa yang nggak asing buat dia. Ketawain. Dia ngikutin sampai rumah. Ngikutin. Sampai tinggal di kamar mandi waktu itu. Dia ikut. Nah, tapi di kamar mandi jadi. Oh, ngikutin sampai rumah, terus minta tetap di kamar mandi. Berarti dua dong sekarang. Dulu. Bocil sama Kunti itu. Minta tetap di situ. Pertamanya saya nggak mau lah, karena takut juga kan. Udah ada satu itu ya, udah masih takut. Ini tambah lagi satu, tapi dia nggak mau. Nggak mau gimana? Nggak mau pergi. Maksa dia. Terus nyobain ke ustadz itu lagi, sama nggak mau juga dia, malah minta sajen dan lain-lain lah. Maksudnya sajen buat apaan? Ya itu biar pergi. Tapi terus dari ini nggak mau. Udah dari situ dia tinggal di situ tuh, di rumah kamar mandi. Kalau si bocil itu tetap di mana atau enggak? Dia keliling sih. Keliling di ruang tamu dia mah. Di ruang tamu. Pernah sih satu kejadian tuh, si bocil, saya nggak tahu ya dia Islam apa gimana. Saya lagi baca tadarusan lah Quran. Terus saya buka, tangannya suruh masukin di Quran itu. Saya tutup. Tangan siapa? Tangan itu si bocil. Bocil itu. Saya tutup. Tapi dia nggak bisa bisa keluar. Anehnya gitu tuh. Saya nggak tahu tuh. Dia nggak bisa keluar. Berarti tangannya kecepit Quran, tapi nggak bisa ditarik keluar. Nggak bisa keluar. Dia nggak tahu. Tadinya nggak tahu dia agamanya apalah. Gitu. Akhirnya dari situ saya Islamin, syahadat. Bocil tuh. Mau dia? Mau. Tapi yang satunya nggak mau. Yang cewek nggak mau. Bukannya lu usir aja, bakar kayak atau apa kayak? Yang mau dia. Yang bikin gua penasaran, perbincangan lu sama Kunti itu sebelum dia tetap di kamar mandi? Nggak, ikut aja di belakang dia. Ikut aja, tanpa ada perbincangan. Tahu-tahu diam di kamar mandi aja. Buset. Ikut. Panik juga kan, mau mandi, dulu ada tuh. Udah dari situ 2 doang tuh, sampai saya pindah ke Jakarta. Ada 2 doang. Jadi di suatu hari lagi lah, beberapa bulan lah, saya lupa lah. Saya makan di salah satu rumah makan di daerah Jakarta. Karena saya ngelihat gituan ya, jadi saya juga bisa ngelihat dia pakai kayak penglaris atau enggak gitulah. Dulu saya suka banget lah makan di situ, sering lah. Sebelum lu bisa lihat foto itu? Sering. Pas ke situ saya cuma pesan es teh doang udah. Alasannya? Ya karena jijik lah pertama. Jijiknya? Jijik karena dia pakai ini kayak penglarisnya begitu, kayak diludahin gitu sama jin atau apalah, saya nggak tahu. Berarti diludahin sama makhluk itu? Betul. Sosoknya seperti apa? Tinggi hitam lah. Tinggi hitam. Terus? Dari situ saya nggak pernah makan lagi di situ tuh. Udah nggak makan lagi. Karena tahu. Tapi nggak semua tempat makan pakai penglaris kayak gitu. Cuman oknum-oknum yang pengen rame lah. Gitu. Umur 17 tahun hanya sekedar itu aja sih pengalamannya. Melihat sekelebat-sekelebat di jalanan, di mana-mana lah. Hanya sekedar itu aja. Di umur 17.
Berarti itu di fase-fase lu awal punya kemampuan itu ya? Iya betul. Terus tuh keluarga lu, mereka nyadar nggak lu punya kemampuan seperti itu? Enggak lah, dia juga kaget dan nggak percaya lah. Nggak percaya maksudnya gimana? Nggak percaya kalau saya bisa gituan, Oh betul. bisa ngeliat. Pertamanya kalau ibu saya kayaknya tahu dah, Tahu apa? udah ngerti. Udah tahu lu bisa lihat itu. Heeh. Terus reaksinya seperti apa? Ya cuma itu aja, paling turunan gitu katanya. Turunan. Heeh. Oh berarti dari leluhur lu ada yang bisa kayak gituan? Mungkin almarhum bokap lah, mungkin bisa dia. Bisa jadi ya. Aha. Itu model abang-abang lu lah atau ada lu, pas mereka tahu lu punya kemampuan seperti itu, reaksinya seperti apa? Nggak percaya pertamanya. Gak percaya. Terus lu bisa yakinin? Bisa yakinin dan akhirnya percaya. Percaya. Cara lu ngeyakinin mereka gimana? Iya dulu pernah kejadian lah, saya pembuktian lah ke saudara saya. Pas malam-malam habis kumpul keluarga kayaknya itu, habis kumpul keluarga dia pulang kan, dia minta apa, pembuktian lah ya. Saya suruh salah satu makhluk halus yang di situ suruh ikut atau nemplok di punggungnya lah, gendong gitu. Terus sampai saya nelpon ke abang saya, apa rasanya gitu, berat apa enggak. Berarti lu nyuruh ini ya, nyuruh apa, nyuruh makhluk halus yang ada di sekitar saudara lu lagi lewat buat nemplok di punggungnya saudara lu. Terus yang dirasain berat katanya. Berat. Di situ dia percaya. Terus itu lepas dengan sendirinya apa diperintahin sama lo? Lepas sendirinya. Lepas dengan sendirinya. Udah dari situ percaya semuanya. Jadi semua keluarga lu percaya semua. Percaya. Terus di acara pernikahan saudara lah dulu juga pernah. Dia lagi, saudara saya kesurupan. Itu posisi saya lagi makan sama ponakan-ponakan lah. Saya dipanggil sama saudara saya yang lain, suruh masuk lah. Saya ngeliat emang dia bener kesurupan gitu. Dari situ saya coba tanganin lah saudara saya, kesurupan itu. Dan berhasil tuh? Berhasil. Alhamdulillah. Tuh cara lu menanganinnya seperti apa? Komunikasi sih. Komunikasi. Betul. Komunikasi biar ya keluar lah. Biar keluar. Dan sukses tuh bisa. Iya alhamdulillah bisa. Alhamdulillah siap. Untuk di 2000 untuk di 17 tahun itu aja sih. Itu aja. Dan di umur 18 tahun lagi nih ada salah satu kejadian lah, mimpi berasa mimpi tapi nyata gitu. Jadi mimpi kayak nyata. Terus dulu saya mimpi pas umur 18 ya, 18 berapa bulan saya nggak tahu. Umur 18 saya pernah mimpi ketemu kakek-kakek entah di mana. Kakek-kakek ngomong sama saya, nitip apaan? Titip barang lah. Barang apa? Barangnya itu semar mesem. Barangnya masih ada? Barangnya udah dibuang sih sama ibu, cuman ada foto aja. Oh ada fotonya ada. Fotonya ada. Nanti saya kirimin fotonya. Dikirimin ya? Dulu mimpi dikasih itu, nitip katanya, dijaga. Cuma saya nggak tahu buat apaan kan. Pas saya nanya buat apa, dia nggak jawab. Cuma bilangnya nitip. Untuk sosoknya sendiri cowok, putih lah, pakaiannya putih, terus ngasih semar mesem itu. Pas saya bangun, dia udah ada di tangan. Semar mesemnya? Padahal dalam mimpi tuh? Dalam mimpi. Pas lo bangun udah ada di tangan. Ya berhubung orang yang di mimpi gue tuh nggak ngasih tahu manfaatnya buat apa gitu. Manfaatnya buat apa, jadi saya simpen selama kurang lebih setahun lah. Dan dari situ
berasa tuh dampak dari megang small mesem itu. Dampaknya gimana? Keuangan nggak beres lah. Nggak beres keuangan? Nggak beres. Aha. Hancur lah gitu keuangan. Dan dari situ udah setahun megang small mesem. Dampaknya jelek, nggak baik? Nggak baik, jelek. Ibu gua buang lah tuh. Small mesemnya nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana? Nggak tahu kemana, dibuang kemana. Tapi itu pas cukup lu buang itu, bilang nggak kalau mau buang itu? Bilang kalau jelek mendingan dibuang. Nggak ada hasil maksudnya. Setiap kerja tuh nggak ada hasil. Kan 2018 umur 18 udah kerja. Dampaknya gitu, keuangan nggak beres. Jadi setelah ibu buang small mesem itu, di lain waktu saya mimpi lagi sama sosok yang sama. Dia ngasih salah satu barang, bisa dibilang kujang kecil dari besi sama kayu bulat, cuma nggak tahu tuh kayu apa tuh. Nanti saya kirim lagi deh fotonya. Ada fotonya. Di dalam mimpi ngasih lagi, nggak ngasih tahu lagi tuh buat apa, manfaatnya buat apa. Jadi cuma ngasih doang. Ngasih, pas bangun bener ada di tangan. Yang kedua kalinya, pertama kaget sih. Yang kedua kalinya nih kaget lagi, kenapa ada lagi gitu. Yang pertama jadi setelah saya dapat kujang itu, saya coba jadiin kalung sama kayunya tuh. Sama kayunya juga saya pakai. Terus manfaatnya buat lo apa? Nggak ada manfaat sih sebenarnya itu, sama aja sih kayak yang sebelumnya, negatif. Maksudnya negatif gimana? Jadi bawaannya emosi terus, pengen ribut terus gitu. Pengen ribut terus, pokoknya setiap ada yang nyenggol dikit awalnya panas, pengen ribut ya. Di jalan senggol dikit panas, pokoknya hawanya pengen ribut lah. Terus? Dan itu juga nggak saya doang sih, cuman ponakan saya pernah nyobain lah gitu, nyobain kalungnya. Nyobain pakai kalung? Betul. Terus? Nyobain dan reaksinya sama, panas juga katanya. Sama bawahnya emosi terus, panas, pengen ribut terus. Terus sekarang barangnya masih ada? Sekarang udah nggak ada. Sama udah nggak ada? Iya, hilang tiba-tiba itu. Itu hilang? Nggak tahu kemana. Bukan dibuang? Bukan, tiba-tiba hilang. Itu awal hilang gimana ceritanya? Dulu pas mandi kayaknya deh. Pas mandi kan itu nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Berarti nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Iya. Terus lo bawa ke dalam? Kayaknya dibawa, lupa. Terus hilang gitu aja? Tiba-tiba hilang. Ya untung juga sih hilang. Jadi nggak bawanya masih terus kan. Dan seiring berjalannya waktu, dengan penglihatan saya yang seperti inilah, bisa ngelihat ini itu, jadi udah terbiasa lah sama seperti kayak aktivitas kita manusia umumnya lah. Sama. Dan pernah pada suatu hari saya mimpi lagi, entah di umur berapa saya lupa. Di umur berapa, mimpi bertemu sama bapak-bapak juga sih, di bawah putih, cuman mukanya nggak kelihatan, blur gitu. Berarti bukan yang ngasih lo kujang itu? Bukan, kurang tahu juga sih. Iya. Karena mukanya blur kan, nggak kelihatan. Dalam mimpi itu saya dikasih kayak bacaan bacaan sih. Bacaan untuk bisa mengontrol penglihatan lah, bisa buka bisa tutup penglihatan tersebut. Berarti berupa amalan tuh? Bisa dibilang begitu sih, cara bacaan sih. Berarti kalau lu pengen lihat bisa dibuka? Bisa. Kalau lu pengen tutup bisa ada lagi bacaannya? Bisa dipraktekin nggak? Dipraktek? Jangan dah.
Nanti aja kemana-mana. Terus berarti itu kemampuan penglihatan lu sampai sekarang masih ada nih? Masih bisa terkontrol lah untuk sampai sekarang. Masih sekarang masih ada? Bisa terkontrol, bisa buka, bisa tutup. Semua indera sih. Kalau dibuka tuh kayak apa ya? Penciuman, pendengaran, penglihatan, aktif lah semuanya. Berarti bisa terkoneksi semua. Terus gua dengar gini bang, lu punya hobi naik gunung nih? Iya. Nah ya kan yang namanya gunung kan tempat mereka tuh. Iya betul. Pernah lu lihat seperti apa? Makhluk gunung seperti apa? Saya pernah naik gunung ke daerah Kuningan. Tahu lah gunung apa ya? Iya. Paham. Saya naik tahun berapa saya lupa ya. Naik sampai pos Tanjakan Asoy kalau nggak salah ya. Pos 5 ya? Pos 5 Tanjakan Asoy. Di perjalanan itu udah apa? Masih ketutup lah mata ininya. Penglihatan. Dari mana perjalanan dari mana? Dari via Pelutungan kalau nggak salah. Berarti dari bawah? Dari bawah. Oh berarti itu aman. Berarti itu momennya lu udah bisa kontrol? Bisa kontrol, cuman gimana ya? Rasa masih. Jadi belum sepenuhnya ketutup, belum. Itu masih ngasah lah jatuhnya. Oh iya. Masih belum ini banget. Jadi penglihatan, penciuman, pendengaran udah kekunci. Masih tapi beberapa inilah masih kalau hawa-hawa gimana gitu negatif. Merinding itu ada. Naik sampai pos Tanjakan Asoy. Berapa orang bang? Kurang lebih 5 orang. Sampai di Tanjakan Asoy bikin tenda. Saya udah menggigil sih itu mah. Udah menggigil. Udah tidur, yang lain pada masak ya. Pada masak. Singkat cerita, summit jam 2 atau jam 3 saya lupa. Naik sebentar, hawa tuh gimana ya, kayak berat gitu. Berat gimana? Napas berat, terus hawa negatif lah gitu. Sesek? Sesek. Maksain jalan lagi dikit, sama akhirnya teman-teman memutuskan nggak jadi naik. Jadi turun lagi ke bawah ke pos Tanjakan Asoy. Itu sesak maksudnya sesak biasa, kecapean apa gimana? Kalau kecapean sih enggak, kalau kata saya mah dari aura dari sekitar. Aura negatif dari sekitar. Oh kayak ini kali, kalau kayak kita ada di tengah-tengah kerumunan orang penuh di satu ruangan, kan sesak tuh. Sesak, iya. Kayak gitu. Berarti banyak dong makhluknya. Bisa dibilang gitu. Tapi lu nggak bisa lihat? Enggak. Kan lagi ditutup, cuman karena belum terkontrol semua kan. Cuman masih ngerasain banget. Tapi aman semua? Aman sih. Dari situ langsung tidur. Yang lain sama, pada tidur. Paginya pulang nggak jadi puncak. Nggak jadi puncak. Terus ada lagi nih kejadian pas saya pulang kerja. Untuk jamnya antara jam 1 jam 2 lah pulang kerja. Berarti di Jakarta tuh? Jakarta. Pulang kerja, saya ngeliat di salah satu pohon kayak ada keris gitu. Kayak ada keris. Saya pantengin lagi, ngeliatin, ternyata beneran keris. Nggak lama itu ada kayak ustadz atau apalah, saya nggak tahu. Ustadz lewat, nyamperin juga ke situ, terus negor. Bisa ngeliat juga bang? Saya bilang bisa, ngeliat keris gitu deh. Terus dia nawarin mau diambil. Enggak, buat abang aja, saya bilang gitu. Dari situ saya langsung pulang. Mungkin dia langsung ambil atau gimana, saya nggak tahu. Saya langsung pulang. Nah Bang Yana, yang pengen gua tanya nih ke lu nih, itu selama lu punya penglihatan seperti itu nih, ada nggak penampakan yang pernah lu lihat yang paling serem tuh penampakan apaan? Yang bikin lu serem lah, pokoknya takut. Yang takut, yang paling serem.
Yang paling serem paling anggota tubuh yang nggak ada sih. Yang di kereta itu? Selain di kereta juga banyak sebenarnya. Banyak. Cuman ada. Maksudnya? Kayak kepalanya nggak ada. Oh. Itu paling serem sih. Paling serem. Karena darahnya kemana-mana gitu. Mukanya hancur, matanya nggak ada. Gitu. Berarti itu sering tuh, bukan di kereta doang yang tadi? Nggak sering sih, cuman ada lihat gitu. Yang kayak gitu. Terus tuh yang lu bilang tadi pas ada sosok laki-laki yang masuk ke mimpi lu nih, sampai sekarang masih ada nggak interaksi sama beliau? Nggak ada. Berarti sampai sebatas dia ngasih amalan itu? Iya, buka tutup udah. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Berarti sekarang lu bisa ngontrol nih kemampuan lo? Alhamdulillah. Bisa buka, bisa nutup. Terus sekarang penglihatan lu kalau dibuka apa lagi ditutup? Sekarang lagi dibuka. Lagi dibuka. Di studio gua ada apaan? Untuk di sini kosong sih. Berarti di sini nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Bersih. Serius. Aman. Kalau di luar? Kalau di luar ada sih. Aman. Kalau di luar banyak sosok perempuan sama yang tinggi hitam. Tinggi hitam. Cuma dua doang. Tahu lah di Indonesia cewek sama yang tinggi hitam apalah. Iya, paham. Berarti yang lainnya masih ada tuh, nggak cuma 2 doang? Ada, itu yang spesifik aja. Iya. Ada 2. Berarti di sini nggak ada apa-apa nih? Nggak ada, aman. Sip lah. Oke sob, mungkin untuk segmen Kamis kita pada malam hari ini cukup sekian dulu, dan buat Bang Yana terima kasih nih, lu udah bersedia datang ke studio gua. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu ke channel Sobat Horor, nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita dari Sobat Horor. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.